Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Bersama saya Novi Punianti, mahasiswa PPL Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Hari ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan linear satu variabel. Sekarang kita akan membahas pertidaksamaan linear satu variabel. Pertidaksamaan atau pertaksamaan merupakan kalimat terbuka yang tanda penghubungnya berupa tanda ketidaksamaan atau ketaksamaan. Ketidaksamaan atau ketaksamaan ini dilambangkan dengan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Berbeda dengan persamaan kemarin, tanda persamaan kemarin kan hanya sama dengan. Kalau tanda pertidaksamaan ini ada kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Bentuk umum pertidaksamaan linear satu variabel. Pertidaksamaan linear satu variabel merupakan bentuk pertidaksamaan yang hanya memiliki satu variabel dan berpangkat satu, yaitu linear. Ingat, satu variabel berarti hanya ada satu variabel dan pangkatnya hanya satu. Pertidaksamaan linear satu variabel dapat dinyatakan dalam bentuk umum sebagai berikut. Ada 4 di sini. AX ditambah B kurang dari 0, AX ditambah B lebih dari 0, AX ditambah B kurang dari sama dengan 0, dan AX ditambah B lebih dari sama dengan 0. Kalau persamaan kemarin kan AX ditambah B sama dengan 0. Kalau pertidaksamaan di sini ada 4, tandanya kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Contoh soal. Identifikasi kalimat terbuka berikut yang termasuk pertidaksamaan linear satu variabel. Nomor 1. A ditambah 1 kurang dari 0. Ini termasuk pertidaksamaan linear satu variabel karena tanda ini ada tanda kurang dari dan hanya mempunyai satu variabel yaitu A dan pangkatnya 1. Nomor 2, 3x dikurangi 5 lebih dari 3. Ini juga termasuk pertidaksamaan linear satu variabel karena hanya memuat satu variabel yaitu x dan pangkat di x ini 1. Nomor 3, 2x pangkat 2 lebih dari 10. Ini tidak termasuk pertidaksamaan karena ada pangkat 2. Seharusnya pangkatnya hanya 1, di sini 2. Jadi ini tidak termasuk pertidaksamaan linear satu variabel. Yang nomor 4, 2x ditambah 2y lebih dari sama dengan 0. Ini juga tidak termasuk karena memuat dua variabel yaitu x dan y. Seharusnya kan hanya satu variabel. Bagaimana sudah bisa membedakan pertidaksamaan linear satu variabel itu seperti apa? Kita lanjut. Penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel merupakan pengganti variabel yang suatu pertidaksamaan sehingga pertidaksamaan linear bernilai benar. Ada dua cara seperti kemarin, yaitu cara substitusi dan persamaan ekuivalen. Yang pertama yaitu kita menggunakan cara substitusi. Pertidaksamaan linear satu variabel dapat diselesaikan dengan cara substitusi seperti pada persamaan linear satu variabel. Jadi caranya hampir sama atau sama dengan cara kita kemarin yaitu persamaan linear satu variabel. Kita lanjutkan ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari P ditambah 5 kurang dari 9 jika peubah bilangan cacah. Penyelesaiannya kita tentukan dulu bilangan cacah itu dimulai dari 0. Kita lanjut ke jika X sama dengan 0 maka kita masukkan X-nya atau P-nya. Jadi di sini P atau X variabelnya kita masukkan P-nya 0 ditambah 5 sama lebih dari sama dengan 9. 5 lebih dari sama dengan 9.
Pernyataan ini salah karena 5 ini kurang dari sama dengan atau kurang dari 9. Lalu kita lanjutkan ke jika X dikurangi 1, maka P-nya ini kita ganti dengan 1. 1 ditambah 5 kurang, lebih dari sama dengan 9. Hasilnya 6 lebih dari sama dengan 9. Pernyataan ini salah karena 6 ini kurang dari 9. Selanjutnya kita ke X sama dengan 2. P-nya kita ganti 2. 2 ditambah 5 lebih dari sama dengan 9. Hasilnya 7 lebih dari sama dengan 9. Pernyataan ini salah karena 7 ini harusnya kurang dari 9. Jika X sama dengan 3, maka P-nya ini kita ganti 3 ditambah 5 lebih dari sama dengan 9. Hasilnya 8 lebih dari sama dengan 9. Pernyataan ini salah karena 8 ini seharusnya kurang dari 9. Jika X sama dengan 4, P-nya kita ganti 4 ditambah 5 lebih dari sama dengan 9. Hasilnya 9 lebih dari sama dengan 9. Pernyataan ini benar karena 9 ini sama dengan 9. Jadi X sama dengan 4 ini benar. Kita lanjutkan ke X sama dengan 5. P-nya kita ganti 5 ditambah 5 lebih dari sama dengan 9. Jadi hasilnya 10 lebih dari sama dengan 9. Pernyataan ini benar karena 10 ini lebih dari 9. Jika X sama dengan 6, maka P-nya kita ganti 6 ditambah 5 lebih dari sama dengan 9. Hasilnya 11 lebih dari sama dengan 9. Pernyataan ini benar. Jadi dapat disimpulkan tadi mulai dari X sama dengan 4, pernyataan ini benar. X sama dengan 5, pernyataan benar. Dan X sama dengan 6 juga pernyataannya benar. Ternyata untuk X, 4, 5, 6, dan seterusnya pertidaksamaan P ditambah 5 lebih dari 9 menjadi kalimat yang benar. Jadi himpunan penyelesaian dari P ditambah 5 lebih dari 9 adalah 4, 5, 6, dan seterusnya. Jadi nanti kalau kita coba lagi X sama dengan 7, maka pernyataan itu juga benar. Karena mulai dari 4, 5, 6, dan seterusnya pernyataan itu benar. Kita lanjut ke cara persamaan ekuivalen. Persamaan linier satu variabel dapat diselesaikan dengan konsep persamaan ekuivalen dengan cara yang pertama, menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama tanpa mengubah tanda ketidaksamaan. Yang kedua, mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan positif yang sama tanpa mengubah tanda ketidaksamaan. Yang ketiga, mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan positif yang sama tetapi tanda ketidaksamaan berubah, di mana kurang dari menjadi lebih dari menjadi kurang dari, dan kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan. Agar mudah dipahami, kita langsung ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan 3 dikali 2T sama dengan 1 kurang dari sama dengan 2T ditambah 9 jika peubah pada himpunan bilangan cacah. Penyelesaiannya 3 dikali 2T sama dengan 3 dikali 2T dikurangi 1 kurang dari sama dengan 2T ditambah 9. Hasilnya 6T dikurangi 3. Jadi 3 dikali dengan 2T hasilnya 6T. Lalu 3 dikali dengan negatif 1 menjadi negatif 3. Kurang dari sama dengan 2T ditambah 9. 6T dikurangi 3 ditambah 3. 2T ditambah 9 ditambah 3. Jadi kedua ruas ini ditambahkan sama-sama ditambah 3 seperti yang kita pelajari kemarin. Hasilnya 6T kurang dari sama dengan 2T ditambah 12. 6T dikurangi 2T. Jadi 2T ini pindah ke kiri menjadi negatif 2T
kurang dari sama dengan 2T dikurangi 2T ditambah 12. Ini jadi sama-sama dikurangi dengan 2T. Jadi kedua ruas ini dikurangi dengan 2T. Maka hasilnya 4T kurang dari sama dengan 12. Lalu kedua ruas ini dikalikan dengan 1/4. Jadi 1/4 dikali 4T kurang dari sama dengan 1/4 dikali 12. Jadi hasilnya T kurang dari sama dengan 3. Bagaimana? Apakah sudah paham? Sekian penjelasan dari Ibu untuk pembelajaran hari ini. Agar mudah dipahami, agar mudah mengerti, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas penerapan atau penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Ibu memohon maaf apabila ada kesalahan perkataan dan Ibu mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.